Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita semakin lama kita terus semakin berupaya meningkatkan kewaspadaan diri terhadap penyebaran virus COVID-19. Saya dari Markas Kampus Dunia Maya selalu mengingatkan kepada mahasiswa Indonesia untuk tetap terus patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Bahkan isu yang terakhir itu sangat menakutkan kita bahwa telah diketemukan suatu varian baru dari Afrika katanya, yaitu varian MU, varian MU. Nah, ini kalau benar dan kalau memang sesuai dengan yang disampaikan oleh kabar-kabar burung tadi bahwa lebih bahaya dari varian Delta, tentu ini menjadikan suatu peringatan bagi kita semua untuk terus berhati-hati. Oleh sebab itu, saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya akan selalu konsisten terus menghasilkan, memproduksi bahan-bahan ajar dari Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan terus dengan pembahasan soal. Tentu pembahasan soal yang telah berjalan panjang ini telah mendapat sambutan yang luar biasa. Itu terbukti dari kita lihat berapa yang melihat setiap seri yang kita tampilkan itu luar biasa yang melihat. Artinya bahwa apa yang kita buat ini tentu tidak sia-sia. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan soal berikutnya. Oke, share screen. Oke, kita share. Kita coba lihat. Ternyata, wow, kita sudah sampai ke seri yang ke-24. Luar biasa. Nah, kita akan lihat soal yang diberikan. Nah, katanya dalam wilayah tertentu dari suatu negara diketahui bahwa dari pengalaman sebelumnya peluang untuk memilih orang dewasa di atas 40 tahun dengan didapati penyakit kanker itu adalah 0,05. Jika probability seorang dokter itu dengan tepat mendiagnosa seseorang dengan penyakit kanker itu adalah 0,78. Dan probability itu salah mendiagnosa orang tersebut tanpa penyakit kanker adalah 0,06. Pertanyaannya, berapakah peluang bahwa orang didiagnosis itu memiliki kanker? Nah, jadi kalau kita lihat soal ini itu merupakan soal aturan Bayesian. Nah, di sini kita sudah masuk aturan hukum peluang total dan aturan Bayesian. Nah, untuk lebih lengkap keterangan teori tentang hukum peluang total dan aturan Bayesian ini, silahkan lihat videonya. Oke, videonya tetap ada di Kampus Dunia Maya. Itu telah kita paparkan secara rinci tentang aturan hukum peluang total dan aturan Bayesian. Silahkan lihat. Pada sesi ini kita hanya
menjawab soalnya saja. Nah, jadi kalau begitu kita lihat dalam aturan Bayesian ini dan hukum peluang total ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu suatu peristiwa partisi. Jadi peristiwa partisi ini dalam suatu ruang sampel itu kita partisi menjadi dalam soal ini dua bagian, yaitu bagian pertama dia terkena penyakit kanker dan dia tidak terkena penyakit kanker. Jadi kalau C itu peristiwa penyakit kanker adalah kanker, dan C komplement tentu dia tidak kanker. Nah, tidak kanker. Oke. Nah, terus ada peristiwa lain. Nah, ini peristiwa lain yaitu peristiwa diagnosa. Oke, dia diagnosa oleh seorang dokter. Jadi dia itu peristiwa lain yaitu diagnosa. Nah, dalam soal ini diketahui bahwa kita lihat dalam soal ini diketahui beberapa nilai peluang. Oke, nilai peluang, tapi sebelum itu kita lihat dulu bagian-bagian. Nah, ini ada bagian dalam aturan hukum peluang total ini disebut daerah ini C arsiran D. Dokter tepat mendiagnosa penyakit kanker. Ini adalah daerah C irisan D. Oke. Dan ini daerah dokter salah atau tidak tepat mendiagnosa seorang penyakit kanker. Nah, ini daerah C irisan D. Nah, ingat, hati-hati dalam memeriksa peristiwa partisi. Nah, karena jumlah peluang peristiwa partisi ini harus satu, itu ciri-ciri wajib. Karena ruang sampel itu besarnya satu, maka peluang partisi ini ciri-cirinya harus satu. Nah, dalam soal ini yang diketahui adalah peluang dia itu kena penyakit kanker itu adalah 0,05. Sedangkan peluang dia tidak terkena penyakit kanker tentu 1 dikurang 0,05. Yaitu 0,95. Nah, informasi berikutnya adalah diketahui bahwa peluang bahwa dokter tadi tepat melakukan diagnosa terhadap pasien penyakit kanker itu adalah 0,78. 0,78 di dalam soal. Sedangkan dokter tadi salah melakukan diagnosa. Oke, dia mendiagnosa penyakit kanker. Diketahui orang tadi tidak terkena kanker, itu adalah 0,06. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah peluang didiagnosa terkena penyakit kanker. Ini dia yang ditanya, itu peristiwa lainnya. Nah, tentu dari gambar kita lihat D itu kan dapat dicari dengan peluang C. Dari gambar D itu kan C irisan D ditambah dengan peluang C komplement irisan D. Kan ini daerah arsirannya itu. Yang D, ini kan seluruh D.
Ini kan merupakan gabungan antara C irisan D ditambah dengan C komplement irisan D. Nah, kita lihat. Tadi kita telah mengatakan bahwa peluang D-nya tadi, ini tadi kita katakan tadi peluang D adalah peluang C irisan D sendiri ditambah peluang C komplement irisan D. Nah, menurut aturan bersyarat yang ini dapat dicari dengan, ini dia tadi ini. Dapat dicari dengan peluang D bersyarat C dikali dengan peluang C. Ya, ini menurut aturan bersyarat tambah, sedangkan ini menurut aturan bersyarat tentu peluang D bersyarat C absen dikali dengan peluang C absen. Nah, ini dia. Nah, ini udah tahu kita semua. Ini tadi 0,78. Oke. Ini adalah kena kanker tadi 0,05. Ini tadi salah diagnosa tadi 0,06. Dan peluang dia tidak terkena kanker adalah 0,95. Nah, ini disebut dengan hukum peluang total. Hasilnya cari aja lah sendiri pakai kalkulator. Nah, ini disebut sebagai hukum peluang total. Jadi kalau begitu, sekali lagi, pastikan yang menjadi partisi, lalu pastikan mana peristiwa lain. Di mana syarat peristiwa lain itu harus dia beririsan dengan partisinya tadi. Ya, gitu. Jadi kita sudah lihat, ini adalah soal yang sudah sampai kepada aturan peluang total dan hukum Bayesian, hukum peluang total dan aturan Bayesian. Jadi sekali lagi kita pastikan apa yang menjadi partisi. Ingat ciri-ciri partisi itu kalau dijumlahkan peluangnya harus 1. Karena dia mempartisi dari ruang sampel. Ruang sampel itu peluangnya 1, maka ciri-ciri partisi itu haruslah peluangnya 1. Berikutnya pastikan mana yang menjadi peristiwa lain. Nah, peristiwa lain kalau ini adalah D-nya tadi. Yang mana mencari peluang D itulah aturan yang disebut dengan hukum peluang total. Oke? Itu yang pertama. Nah, kita lihat soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Nah, katanya kembali ke soal 2.01. What is the probability that person diagnosed has having cancer actually has the disease? Jadi ini adanya disebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, nah ini soalnya kita menentukan peluang dia itu terkena penyakit kanker dengan syarat dia tepat di diagnosa. Nah, ini dia. Nah, ini baru disebut dengan hukum Bayes. Caranya adalah peluang C irisan D-nya dikali dengan peluang partisinya dibagi dengan peluang D. Nah, kita buat dulu lah. Kita buat dulu rincian lah, dengan tepat rinciannya. Nah, kita tahu berdasarkan hukum peluang bersyarat tentu ini kita cari dengan
C irisan D dibagi dengan peluang D. Nah, kebetulan C irisan D itu adalah peluang C, ingat, dikali dengan peluang D irisan C. Nah, sedangkan D-nya tadi adalah hukum peluang total yang kita cari pada soal 201. Apa dia D itu? Yaitu peluang C dikali dengan peluang D irisan C ditambah peluang C komplemen. Nah, ini yang tadi nih. Komplemen, ini yang aturan total tadi. Dikali dengan peluang D bersyarat C komplemen. Nah, ini yang disebut dengan aturan peluang. Ini disebut dengan hukum Bayes, aturan Bayesian. Jadi kalau mau dicari yang lainnya, tentu partisi yang satu lagi adalah C komplemen irisan D. Tentu kalau yang ini kita dapat cari dengan menggunakan sebelumnya itu peluang C komplemen dikali dengan peluang D bersyarat C komplemen dibagi dengan peluang D. Peluang D itu apa? Totalnya tadi, hukum peluang total, yaitu C dikali peluang D bersyarat C ditambah peluang C komplemen. Nah, ini dia. Dikali peluang D bersyarat C komplemen. Nah, ini kalau yang dicari C komplemen bersyarat D. Nah, soal yang 2103 itu ini yang dimaksudkan soal 203. Nah, cara mencari gimana? Ya ini tinggal masukkan angkanya saja. Oke. Sama dengan misalnya kalau masukkan angkanya ya peluang C-nya tadi 0,05. Oke. Ini tadi 0,78. Oke. Dibagi dengan ini sama 0,05 dikali 0,78 ditambah 0,95 dikali dengan 0,06. Nah, ini kalau yang ditanya adalah pada soal, nah ini jawaban kita. Oke, hasilnya cari sendiri aja. Tapi kalau yang ditanya probability that person diagnose, diagnose having no cancer actually has the disease. Inilah dia. Kalau dia pakai having no cancer. Nah, gitu. Tapi kalau having cancer, ini dia. Nah, sekali lagi, mencari D-nya saja disebut dengan hukum peluang total, sedangkan mencari peluang partisi bersyarat peristiwa tertentunya itu adalah disebut dengan aturan Bayesian. Nah, itu dia. Jadi bedakan hukum peluang bersyarat dengan hukum peluang total dan Bayesian. Kenapa? Bedanya jelas sekali. Ada partisi, lalu ada peristiwa lain yang beririsan dengan partisi tadi. Kalau bersyarat kan tidak ada, harus ada partisi, tidak perlu kan langsung given, bla 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 given, langsung aja. Kalau ini tidak. Oke? Jadi kalau begitu,
soal 2.103 ini merupakan soal aturan Bayesian. Karena yang dia cari adalah partisi, berapakah peluang partisi diberi peristiwa lain. Nah, kalau tadi partisinya kan C dan C absen. Kenapa kita tahu partisi? Ya karena kalau kita jumlahkan dia 1. Lalu dia diberikan dengan peristiwa lain, yaitu diagnosa. Oke. Bedakan antara peluang partisi diberi diagnosa dengan peluang diagnosa diberi partisi. Dalam soal yang diketahui itu adalah peluang diagnosa diberi partisi. Kalau yang ditanya dalam hukum Bayesian, peluang partisi diberi diagnosa. Nah, itu berbeda. Jadi aturan Bayesian untuk mencari peluang partisi diberi peristiwa lain. Yang dikatakan peristiwa lain adalah peristiwa yang ada irisan dengan partisi tadi. Itu dia soalnya sangat luar biasa. Nah, kita lihat untuk mempertajam aturan Bayesian ini, kita lihat soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini dia. Police plan to enforce speed limits by using radar traps at 4 different locations within the city limits. The radar trap at each of location L1, L2, L3, L4 are operated 40%, 30%, 20%, and 30% of the time. And if person who is speeding on his way to work has probability of 0.2, 0.1, 0.5, and 0.2 respectively of passing through this location. What is the probability that he will receive a speeding ticket? Speeding ticket ini mungkin dalam bahasa kita tilang, surat tilang. Jadi kalau begitu, nah dalam soal ini katanya ada 4 lokasi untuk meletakkan radar. Di mana katanya setiap lokasi ini diketahui peluang orang mengebut 0,2, 0,1, 0,2, dan 0,2. Dan katanya bahwa radar trap tadi akan menangkap, katanya, akan menangkap orang mengebut tadi adalah sebanyak 40%, 30%, 20%, dan seterusnya. Lalu ditanya, berapakah peluang bahwa orang yang mengebut tadi akan mendapatkan surat tilang? Artinya dia tertangkap radar. Jadi kalau begitu, dalam menjawab soal peluang ini, pastikan partisi terlebih dahulu. Nah, ini ada partisi. Partisi. Karena dia ada 4, partisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini ada L1, ada L2, ada L3, ada L4, ini partisinya. Oke, 4 lokasi. Nah, sekarang mana yang menjadi peluang partisi? Kalau 40%, 30%, 20%, 30% dijumlahkan lebih dari 1, tidak mungkin. Jadi partisinya apa? Ada peristiwa lain. Nah, peristiwa lain dia akan tertangkap oleh radar. Jadi peristiwa partisi ini apa? Mau tak mau adalah 0,2, 0,1, 0,5, 0,2. Kenapa? Ini yang kalau dijumlahkan 1. Jadi ada peristiwa lain, yaitu dia akan tertangkap radar. Kalau ngebut tertangkap radar artinya dia akan mendapat speeding ticket.
speeding ticket itu artinya surat tilang. Kapan tilang diberikan? Ya kalau dia tertangkap radar gitu. Jadi kalau dalam soal ini diberitahu bahwa peristiwa partisi 1, katakanlah PL1 itu adalah 0,2. PL2 orang akan ngebut di lokasi 2 itu adalah 0,1. Sedangkan peluang orang ngebut di lokasi ketiga adalah 0,5. Dan peluang orang ngebut di L4 adalah 0,2. Ini dia. Berikutnya dari soal yang diketahui ada peristiwa lain, yaitu peristiwa S, katakanlah speeding ticket, oke? Katakanlah S. Nah, kalau begitu peluang ini S dia akan tertangkap radar diketahui pada L1 itu 0,4, 40%, 0,4. Artinya bahwa dia akan terkena tilang. Ingat, speeding ticket ini kena tilang, atau dalam soal tertentu boleh kita katakan dia tertangkap radar. Ya kalau tertangkap radar kena tilang, oke. Kita katakanlah S itu speeding ticket aja, tilang. Dan bahwa peluang dia akan kena tilang dengan syarat di daerah L2 itu adalah 30%, 0,3. Berikutnya dia akan bahwa peluang dia kena tilang speeding ticket atau tertangkap radar di daerah L3 itu adalah 0,2, 20%. Terakhir, dia akan mendapat surat tilang atau tertangkap radar, dia mengebut di daerah L4 adalah 30% atau 0,3. Nah, tentu yang ditanya adalah ini S, peristiwa S. Oke, yang ditanya dalam soal ini berapakah peluang S? Ini yang ditanya. Peluang dia mendapatkan tilang. Nah, ini daerah irisan antara S dan L1. Ini antara S dan L1. Ini daerah irisan antara S dan L2. S, L2. Dan ini adalah irisan S dan L3. Lokasi 3. Dan ini adalah irisan S dan L4. Nah, oleh sebab itu, untuk menjawab soal ini mudah kan? Sederhana saja. Jadi untuk menjawab soal ini, jadi peluang S, ini S, ingat S itu adalah peristiwa lain. Jadi dia yang ditanya hukum peluang totalnya, yaitu VS irisan L1 ditambah peluang S irisan L2 ditambah dengan peluang S irisan L3 ditambah dengan peluang S irisan L4. Nah ini. Nah tentu sesuai dengan bersyarat bahwa ini dapat dicari dengan peluang L1 dikali dengan peluang S
bersyarat L1. Berikutnya begitu juga peluang L2 dikali dengan peluang S bersyarat L2. Berikutnya juga peluang L3 dikali dengan peluang S bersyarat L3. Dan seterusnya ditambah dengan peluang yang terakhir untuk ini adalah peluang L4 dikali dengan peluang S bersyarat L4. Nah, ini semuanya kan ada. Nah, L1 tadi kalau kita lihat, nah L1 0,2. 0,2 S bersyarat L1 0,4. Berarti kalau begitu ini 0,2 dikali dengan 0,4 tambah L2 tadi berapa? Oke, kita share kembali. Kita coba share kembali. Terputus tadi. Oke. Ini soal kita mana tadi dia? Ini kanker, ini enggak. Ini enggak. Ini nih. L2 0,1 SL2 0,3. 0,1 kali 0,3 tambah ini dia tadi. Tambah 0,1 kali 0,3 tambah peluang L3. 0,5 dikali dengan 0,2. 0,5 dikali 0,2 ditambah L4 ya 0,2, 0,3. 0,2 dikali dengan 0,3. Nah, inilah hasil dari peristiwa lain tadi. Atau peluang dia mendapat tilang. Atau inilah yang disebut dengan hukum peluang total. Nah, lalu soal untuk aturan Bayesian yang mana? Nanti kita lihat. Nah, kita coba dulu. Nah, jadi soal yang barusan kita bahas tadi adalah juga termasuk dari kajian hukum peluang total, yaitu mencari suatu peristiwa lain yang beririsan dengan masing-masing partisinya. Dalam hal ini, peristiwa lain itu dia mendapat tilang atau dia tertangkap radar. Tertangkap radar, otomatis dia terkena tilang. Jadi kita katakan dia terkena tilang. Nah, lalu seperti apa kira-kira soal hukum aturan Bayesiannya seperti apa? Kalau soalnya masih ini, seperti apa aturan Bayesiannya? Tadi masih hukum peluang total, sekarang aturan Bayesiannya. Kita lihat soal berikutnya. Nah, untuk soal aturan Bayesiannya seperti soal yang diberikan pada 2104. Katanya, seperti di dalam soal 2102, the person receives speeding ticket on his way to work, bahwa seseorang mendapat surat tilang dalam perjalanan bekerja. Dapatkan peluang dia itu melalui perangkap radar di lokasi kedua. Jadi kalau begitu, soal ini jelas sekali bahwa berapakah peluang dia itu akan tertangkap radar di L2 jika diketahui
dia terkena tilang. Nah, ini dia. Karena yang ditanyanya partisinya bersyarat dengan peluang peristiwa lainnya, maka dia termasuk hukum Bayesian. Jawabannya bagaimana? Tentu peluang kalau menurut teorinya S irisan L2 dibagi dengan peluang S. Nah, peluang S itu yang kita jawab pada soal sebelumnya tadi, yang hukum peluang total. Jadi dapat dicari dengan menurut teori PS irisan L2 itu apa? Peluang L2, ini menurut aturan hukum bersyaratnya, PL2 dikali dengan peluang S bersyarat L2. Oke, dibagi dengan pembaginya panjang. Apa yang menjadi S tadi? PL1, peluang dia pada lokasi 1 radarnya tadi. Dia maksudnya dia ngebut pada L1, ngebut pada lokasi 1 dikali dengan peluang S bersyarat L1 ditambah peluang L2 dikali dengan peluang dia S bersyarat L2 dikali peluang L3. Oke. Dikali dengan peluang S bersyarat L3 dikali dia peluang PL4 dikali dengan peluang S bersyarat L4. Ini dia. Nah, ini kan tinggal masukkan angkanya saja. Jadi semuanya sudah ada angkanya, L2 ada, SL2 ada, S yang sebelumnya juga ada. Jadi tinggal masukkan angka saja. Jadi kalau mau kita masukkan juga angkanya, kalau kita tengok L2 tadi, L2-nya 0,1 kali 0,3. Oke. 0,1 kali 0,3. Oke, dibagi. Pembaginya apa? Pembaginya adalah jawaban soal sebelumnya. Apa dia? Ini soal sebelumnya tadi nih. Nah, ini 0,2 kali 0,4. Oke. 0,2 kali 0,4 tambah tambah 0,1 kali 0,3 tambah berapa lagi? 0,5, 0,2, 0,5 kali 0,2 tambah 0,2 kali 0,3. 0,2 dikali 0,3. Nah, ini yang disebut sebagai aturan Bayesian. Sekali lagi, aturan Bayesian itu mencari peluang partisinya. Aturan Bayesian. Nah, jadi kalau begitu bisa juga untuk mencari peluang L3 bersyarat dengan S. Nah, itu bisa dicari. Karena yang kita cari adalah peluang partisi. Nah, sedangkan yang diketahui dalam soal itu adalah peluang S bersyarat L3-nya. Jadi bedakan. Yang diketahui dalam soal S bersyarat L3. Ini diketahui dalam soal. Nah, ini diketahui. Dalam soal ini harus ada. Diketahui dalam soal. Nah, ini. Sedangkan yang ini yang dicari dengan aturan Bayesian. Dicari.
dengan aturan Bayesian. Aturan Bayesian. Nah, ini dia. Begitu juga kalau kita mau mencari PL4 bersyarat S. Nah, ini dia. Nah, ini dicari dengan Bayesian. Nah, di dalam soal yang diketahui PS irisan bersyarat L4. Nah, sekali lagi hati-hati. Ini diketahui dalam soal, nah, diketahui dalam soal ini dicari dengan Bayesian, dicari dengan aturan Bayesian. Nah, itu dia yang paling penting. Dengan catatan ingat bahwa jumlah peluang partisi harus 1. Itu syarat wajib. Oke, jadi kalau begitu kita sudah lihat 4 soal pada sesi ke-24 ini. Yang kita bahas itu merupakan hukum peluang total dan aturan Bayesian. Kita sudah lengkapkan teorinya dan kita bahas soalnya secara sedetil mungkin. Mana yang dikatakan aturan Bayesian, mana yang dikatakan hukum peluang total. Harus dapat membedakannya. Saya Dr. Radu Yendra bersama kampus Dunia Maya www.raduinstitute.com. Undur diri dulu, pastikan kita jumpa pada sesi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.